Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Semoga kalian yang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat. Hai semuanya, semoga kalian yang lagi nugas bisa tetap fokus ya. Jangan sampai kalian menonton podcast ini jadi nggak fokus dan nggak selesai tugasnya. Nah, ngomong-ngomong, gimana nih kabarnya Gina nih? Alhamdulillah baik, kamu sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga Gina. Puasanya gimana nih? Kalau aku lancar sih, kamu Alhamdulillah. lancar Yang nggak? bener. Ada dulu nggak? Nggak ada dong. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong soal tugas di bulan Ramadan nih Gina, pernah nggak sih Gina tuh ngechat teman ataupun guru gitu kayak nanyain tugas, tapi malah jadi salah paham gitu Gina? Pernah sih aku ditanya kayak aku kan nanya sesuatu nih, tapi dijawabnya singkat gitu. Misalnya contohnya tuh dijawab iya gitu kan, tapi iyanya tuh singkat banget. Jadi aku ngerasa kayak wah emang aku ada salah ya? Ya. Padahal kan kita nggak tahu tuh mereka tuh ada kayak urusan atau buru-buru gitu ya kan benar menarik juga sih ini karena kan kita kalau komunikasi itu lebih sering di chat daripada di telepon nih. Iya. Nah, apakah kita itu sudah menerapkan etika-etikanya itu? Nah, jadi hari ini teman-teman kita akan membahas tentang etika berkomunikasi lewat telepon dan chat di kalangan remaja ataupun pelajar. Nah, sebelumnya kita sambut dulu nih untuk narasumber kita ada Sahyu, Nia, Eni dan Rai. Hai. Jadi kalian semua gimana nih kabarnya teman-teman? Baik. Alhamdulillah, puasanya aman ya? Alhamdulillah. Aman. Nah, Ada yang bolong nggak tuh? Ada kalau yang cewek ada. Oh, Ada ya Allah. Kalau wanita wajar sih, kalau lelaki yang nggak wajar tuh. Anda? Kalau Aman. Yang bener. Alhamdulillah. Oke. Tadi kan kita itu bahas tentang chat sama telepon ya. Nah, kalau dari Raib sendiri nih, kesehariannya itu lebih sering pakai chat apa telepon sih? Kalau aku sih ya, jujur lebih enak di chat sih daripada di telepon. Soalnya kalau telepon tuh kayak tegang, kaku, kikuk gitu loh. Apalagi kalau telepon guru. Tapi kalau ke teman kadang juga sih. Soalnya kadang sering salah paham. Apa sih kok kayak bisa tegang gitu? Ya relate aja ya. Aku kan anak OSIS sama MPK ya. Terus juga kebetulan yang sering nelpon itu guru. Dan ya mungkin kalian juga pernah ngerasain kan di telepon guru tuh rasanya kayak tegang, kikuk gitu kan. Bingung mau ngejawab gimana, bereaksi gimana ya kan. Takut salah kan. Nanti dibilang nggak sopan kamu gitu. Apalagi kalau misal di telepon sama guru killer gitu. Ikhlas. Ya. Terus juga kan kalau misalnya di chat kita masih bisa ngehapus pesannya kan, kita bisa ralat terus kita kirim ulang, jadi orang lain itu masih bisa baca ulang gitu loh. Sementara kalau di telepon kan kita cuman ngandelin ngomong ulang lagi, ngejelasin ulang lagi, itu juga orang lain masih bisa salah paham, jadi agak makan waktu juga sih. Betul. Tapi justru karena chat itu kayak lebih santai gitu kan, jadi etika itu kayak dilupakan, ya kan? Iya. Setuju. Sahyu, menurut kamu tuh apa sih yang sering terjadi kesalahan dalam chat? Biasanya tidak pakai salam, tidak perkenalan, dan langsung ke intinya dengan bahasa terlalu santai. Nah, terus contoh yang kurang sopan tuh gimana sih? Misalnya, Bu, tugasnya apa? Tanpa salam, tanpa nama. Nah, sama yang cuma ngirim P itu doang. Nah itu, chat P itu bikin kita deg-degan banget tau. Kayak itu chat tuh kayak misterius banget gitu. Jadi gimana sih contoh yang benar itu? Kalau aku sih misalnya lagi chat guru gitu, pastinya kita salam dulu dong. Bilangnya assalamualaikum ibu atau bapak gitu. Terus kita perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya ini, saya dari kelas ini. Izin bertanya, kira-kira tugas ini dikumpulnya kapan? Betul. Kalau itu lebih jelas sama sopan ya. Terus juga sebaiknya ya, kita kan bertanya ke guru nih. Di jam-jam wajar aja, misalnya kalau ada guru kayak ngasih batasan, saya online sampai jam 9 malam, itu kita chat sebelum jam 9 malam lah. Nah Gitu. betul. Jangan chatnya tuh di jam 11 malam. Kecuali kalau memang kondisinya mendesak. Nah, Jadinya kan kayak orang masuk ke rumah orang lain tanpa ketuk pintu gitu loh. Iya. Ya ampun. Nah, sekarang kita bahas tentang telepon ya. Nah, kapan sih telepon itu lebih baik daripada chat? Biasanya sih kalau lagi waktu mendesak aja atau butuh jawaban cepat. Apa saja sih etika telepon tuh yang harus diperhatikan? Kalau etika ya, menurutku kayak yang tadi Eni bilang kan di awal, dia ada bilang assalamualaikum. Pertama tuh salam, kedua tuh perkenalan. Kalian anak mana, nama kalian siapa gitu kan bisa. Habis itu yang terakhir itu kalian kasih tahu kalian keperluannya apa.
Nah, tapi dengan jelas, jangan kayak diputar-putar gitu, harus searah gitu loh. Terus yang terakhir, paling terakhir nih, usahakan ucap kayak terima kasih atau maaf mengganggu waktunya gitu. Terus juga jangan lupa pakai nada bicara gitu sih, soalnya kan kalau misalnya nggak ada nadanya itu orang-orang bisa salah paham. Terus juga nada bicaranya itu bisa yang jangan terlalu santai tapi juga jangan terlalu kasar. Pokoknya disesuaikan aja deh sama kebutuhan kita tuh gimana. Tapi itu kadang ada juga sih yang kayak langsung jadi kayak, Bu, tugasnya apa? Jadi nggak ada salam ya kan? Iya, ya. Tapi memang telepon itu lebih personal, jadi sikap kita juga harus lebih serius. Jadi kalau disimpulkan nih, kelebihan telepon tuh kayak apa sih? Telepon ya? Kalau telepon sih menurutku lebih cepat aja. Soalnya kan komunikasi kita langsung apa yang kita mau. Misalnya kita menelpon, aku nelpon kamu ada perlu ini. Kita langsung jelasin kita perlunya gimana. Tapi kalau di chatting kan kemungkinan kita jelasin tuh pasti kayak loh ini gimana maksudnya, ini apa maksudnya. Jadi kayak lebih cepat di telepon aja lah. Soalnya kemungkinan salah pahamnya juga kecil kan. Kalau kelebihan di chat tuh apa tuh? Lebih fleksibel aja sih, bisa dipikir sebelum dikirim. Tapi kalau di chat itu juga ada kemungkinan salah nangkap gitu sih, karena kan kalau di chat nggak ada nada bicaranya gitu ya, beda kalau sama telepon. Jadi sebenarnya yang terpenting itu sikap kita sih. Betul. Betul, mau chat atau telepon kita juga harus tetap sopan. Betul banget tuh. Karena komunikasi itu mencerminkan diri kita masing-masing. Di pembahasan kita hari ini tuh penting banget kita itu mempelajari pentingnya etika berkomunikasi, terutama di era digital. Betul, jangan sampai kemudahan teknologi itu membuat kita lupa dengan cara sopan santun kita. Nah, karena ingat, sopan santun itu bukan soal media, Tapi soal saat kita berbicara. Terima kasih untuk Sahyu, Nia, Eni, dan Raif. dan terima kasih juga yang sudah menonton podcast ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye. Oke, and action. Menurut kamu apa sih? Nanti pas saya ngomong Apa sih? Nggak ngaruh ya. 13 and action. Biasanya tidak apa sih? Oke, be. lebih fleksibel aja sih, bisa dipikir sebelum dikirim. Oke guys, jadi di sini kita bakalan nge-tag video apa guys? Tag apa? Tag video Bu Epi. Bu Epi, makasih ya Bu Epi. Bu Epi mudahan rezekinya dilancarkan. Amin. Dilancarkan, semoga nanti dimudahkan tugas-tugasnya ke depannya. Ya kan Raif, saudara kita guys. Saudara kita. Iya. Oke, ini dia. Kami sangat. Oh, iya yang cewek. Ini apa kabar nih Sahyu nih? Kenapa Sahyu dari tadi nih? Sahyu. Oh, ini ya. Jangan. Jangan. Makasih Bu Epi atas tugas-tugasnya, kami sangat bahagia. Bohong. Yang bener. Atas tugasnya. Ya kan bahagia banget. Thank you, no problem.